Eps ke-127, masih di sini. Maaf, Pak Velak. Orang tua Aleta ada di mana? Tanya Bu Siwi, mendekati Velak yang duduk di sofa, agak jauh dari ranjang Leta. Velak mengarahkan tangan ke sofa dengan sopan. Silakan duduk, Bu. Oh, terima kasih. Dengan wajah berbinar Bu Siwi langsung duduk di sofa sebelah Velak. Kenapa mencari orang tua Aleta, Bu? Saya membawa amanah dari sekolahan, Pak. Kalau Aleta sedang tidur, ini mau saya kasih ke siapa? Tanpa banyak basa-basi Bu Siwi menjawab jujur. Ibu bisa menitipkan ke saya. Pasti akan saya berikan ke Leta. Kedua mata Bu Siwi mengerjap, berpikir banyak pastinya. Ini masalah amanah dan isinya uang. Dia yang dipercayakan pihak sekolah untuk memberi sedikit bantuan. Iya sih sekolah paham kalau keluarga Aleta cukup mampu. Tetapi sebagai tanda peduli juga karena saat pertama kali Aleta masuk sekolah dulu keluarganya pernah memasukkan beberapa bantuan ke sekolah. Jadi, nggak mungkin sekolah akan diam saja ketika Aleta sakit sampai setengah bulan tak bisa masuk ke sekolah. Velak tertawa kecil, paham dengan kekhawatiran di wajah Bu Siwi. Saya tidak memaksanya, Bu. Jika Ibu kurang yakin, Ibu bisa memberikan amanah itu ketika Leta sudah masuk ke sekolah kembali. Bu Siwi makin mikir. Ini anak sama bapak kok jawabannya sama sih? Semua-muanya nggak ada yang memuaskan. Si Cakra cuma sekata doang, itu juga mukanya kelihatan nyebelin bikin pengen ngaretin bibirnya. Lah, ini si bapaknya juga. Tinggal jawab keberadaan orang tua Leta di mana. Malah muter-muter suruh nitipin, suruh kasih pas Leta sudah masuk. CKK, kalau seperti ini kan Bu Siwi malah ngerasa nggak enak karena berkesan berprasangka buruk sama Velak. Bu Siwi menoleh, menatap anak-anak yang masih berdiri mengelilingi ranjang Aleta. Kelihatan mereka cuma pada diam. Kadang berbisik sama yang di sebelahnya karena dari awal sudah janji untuk tak ramai dan berisik gangguin istirahatnya Leta. Lei! Panggil Bu Siwi, lalu melambaikan tangan saat Raiden menoleh. Raiden melangkah mendekat, berhenti ketika ada di sofa dekan Bu Siwi. Kenapa, Bu? Jadi saksi buat amanah Pak Kepala Sekolah. Pinta Bu Siwi, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan amplop berwarna putih. Ini tanda kasih dari pihak sekolah, Pak. Bu Siwi mengulurkan amplop berwarna putih ke Velak. Karena orang tua Aleta tidak ada, saya menitipkan ini ke Bapak. Memang ini isinya nggak seberapa, tapi sekolah ikut prihatin dengan keadaan Leta yang sampai koma dan lama tidak masuk sekolah. Kita dari sekolahan sangat berharap Leta cepat sembuh dan bisa kembali dengan aktivitas seperti biasanya. Velak menatap amplop yang ada di tangan Bu Siwi. Dia menerima amplopnya dengan sangat santai. Saya terima dan saya pastikan amplop ini akan saya berikan ke Aleta saat dia bangun nanti. Kedua mata Bu Siwi mendekik, makin merasa bingung. Kok nggak dikasih ke orang tuanya saja? Tapi itu sih terserah. Yang penting tugasnya telah selesai. Raiden juga membuka tas, dia mengeluarkan amplop warna putih juga. Om, nitip juga. Ini dari kami, teman-teman sekelas Aleta. Velak tersenyum sembari menatap Raiden. Lalu menerima amplop itu. Terima kasih ya. Pasti saya akan memberikan semua ini ke Aleta. Raiden mengangguk, terlihat ada kelegaan dari wajahnya. Terima kasih, Om. Karena semua tujuan sudah terselesaikan. Jadi, kami mau pamit, Pak Velak. Bu Siwi undur diri. Velak menganggukkan kepala. Saya sebagai walinya Aleta, mengucapkan banyak terima kasih untuk SMA Sri Kandi dan semua teman-teman satu kelas Aleta yang sangat peduli dengan kesembuhannya. Maaf untuk jamuan kalian yang kurang pantas ya. Bu Siwi menggelengkan kepala. Ini sudah lebih dari pantas kok, Pak Velak. Terlebih ini ada di rumah sakit. Bu Siwi mengulurkan tangan. Pamit ya, Pak. Velak membalas uluran itu, menjabatnya. Iya, Bu, terima kasih. Pamit, Om. Raiden juga mengulurkan tangan. Iya,
makasih ya. Bu Siwi melangkah mendekati anak-anak lain yang masih mengerubungi Aletta. Ayo pulang, ajak Bu Siwi. Sana pamitan sama Pak Velag, suruhnya. Anak-anak langsung melangkah menyusul Rehden yang ngobrol sama Velag di sofa belakang sana. Sementara Bu Siwi menatap Cakra yang duduk anteng dengan wajah cuek banget. Cakra? Panggilnya yang lagi-lagi hanya dapat lirikan tanpa jawaban. Dia menghela nafas, takut kalau nanti jawaban dari kata pamitnya akan tambah ngerusak mental. Nggak jadi. Putusnya dan berbalik, melangkah pergi. Dokter Seto tersenyum menatap Letta yang sudah membuka mata. Gimana? Perutmu sakit? Jeri atau apa yang masih terasa kurang nyaman? Letta memegangi kepalanya yang masih ada kain kasa melingkar. Lalu memegang bagian lengan tangan sebelah kiri. Kalau untuk kepala, sembuhnya bertahap, Lat. Kepalamu terbentur cukup keras, ada luka juga yang membuat sebagian rambutmu harus dicukur. Kalau luka lengan lebih cepat sembuhnya karena ini retak ringan. Nanti Om kasih obat nyeri ya? Dokter Seto menuturkan. Letta hanya bisa tersenyum dengan kepala yang mengangguk. Lalu melirik Cakra yang memerhatikan. Bayinya sehat kan, Om? Tanya Cakra, karena awal kemarin Dokter Seto bilang kalau kehamilan Letta tidak baik-baik saja. Sejauh ini masih sehat, asal Aletta nggak banyak gerak sampai dia sudah bisa menyesuaikan dirinya di dalam rahim. Goncangan kecelakaan, ditambah dengan dia yang dibawa Irger dan mendapatkan pertolongan yang terlambat, itu membuat bayi kalian hampir tak bisa bertahan. Terlebih dengan umur Aletta yang belum ada 20 tahun. Kening Letta berlipat. Irger? Siapa dia? Kok baru dengar nama itu? Batinnya bertanya. Letta mengambil buku dan ballpoint, menulis di sana dan menunjukkan tulisan itu ke Cakra dan Dokter Seto. Irger siapa? Cakra mengusap puncak kepala Letta dengan lembut. Irger bukan orang baik. Kamu gak usah kenal sama dia. Kenapa, sayang? Tanyanya, menatap Letta dengan begitu perhatian. Keningnya berlipat membaca tulisan di atas kertas yang Letta tunjukkan padanya. Pengen makan anggur hijau. Anggur ungu aja? Ini ada anggur ungu. Cakra mengambil buah anggur yang ada di meja samping ranjang. Letta menggeleng cepat dengan bibir yang terkatup rapat. Kedua mata mendekik galak dan langsung membuang muka. Orang pengen makan yang warna hijau kok. Dengan wajah ngambek dia menunjukkan tulisan itu. Dan itu membuat Cakra jadi mendesah. Oke, aku suruh Bagus buat cari anggur hijau. Aku kan nyuruh kamu. Kenapa kamu jadi nyuruh Bagus? Dengan wajah tertekuk Letta kembali menatap Cakra. Aku kan jagain kamu di sini, Nei. Kalau aku pergi nyari anggur, terus kamu di sini sama siapa? Aku nggak mau kamu di sini sendirian. Cakra ngomelnya udah mirip sama emak yang takut anaknya main ke jalan raya. Di depan bukannya ada perawat yang jaga ya? Cakra menggeleng kecil. Aku nggak percaya sama mereka. Untuk keselamatan kamu, aku lebih percaya diriku sendiri. Letta jadi mendesah mendengar jawaban Cakra. Dia paham, Cakra menyayanginya. Dia melakukan ini demi dia dan Bikun, tapi... tahu rasanya pengen pas hamil muda, kan? Iya, seperti itu. Nei! Panggil Cakra saat melihat Letta mengusap ujung matanya. Cakra jadi menggaruk kening dan mulai mikir. Aku telepon papa deh, biar dia mampir toko buah beli anggur hijau ya. Letta mendekik, melirik Cakra dengan kedua mata yang memerah. Aku nyuruh kamu loh, Cakra. Kalau kamu nggak mau nyariin, ya udah. Nggak usah repotin yang lainnya. Cakra berkacak pinggang dengan wajah kesal juga. Kamu kenapa sih, Nei? Perasaan kalau lagi haid ngomel ke aku nggak gini deh. Ini kamu kenapa? Aku tuh lagi pengen makan itu. Ngerti nggak sih? Ya udah kalau nggak mau nyariin, aku mau tidur lagi aja. Usai menunjukkan tulisan itu, Letta meletakkan buku dan ballpointnya di samping bantalnya.
Dia menarik selimut untuk menutupi sebatas dada dan mulai memejamkan mata. Melihat bininya ngambek, Cakra beberapa kali membuang nafas kasar melalui mulut. Kembali dia mendudukkan pantat di kursi dengan tangan mengusap layar HP. "Halo, Pa?" Sapanya saat panggilannya terhubung. "Kenapa, Cakra? Papa baru masuk rumah. Belum lama sampai." Suara Velak di seberang sana. Ya udah deh. Gak apa-apa sih." Cakra mengakhiri panggilan dan melirik Leta yang tidur membuang muka. Ceklek. Tatapan Cakra tertuju ke arah pintu ruangan yang dibuka dari luar. Terlihat seorang perawat yang muncul di ambang pintu. "Di luar ada yang ingin bertemu, Mas," kata si perawat. Kening Cakra berlipat. "Siapa?" "Pak Tian. Apa diperbolehkan masuk?" tanya si perawat yang memang ditugaskan untuk standby jaga di ruang rawat VVIP. Cakra menatap Leta yang sudah membuka mata. "Nei, nggak apa-apa ya. Aku nggak enak kalau nolak Pak Tian." Leta mengangguk, menyetujuinya. "Boleh, Mak." Cakra menjawabnya. "Baik." Lalu si perawat melangkah keluar dan kembali menutup pintunya. Tak lama pintu kembali terbuka, perawat yang tadi muncul dan mempersilakan Tian masuk. Tian gak sendirian, ada Fate yang mengikuti serta seorang gadis yang tangannya digenggam Fate. Apps ke-128, mengandung iklan. "Lat, gimana keadaan kamu sekarang?" tanya Tian, membiarkan saja Leta mencium punggung tangan. "Lebih baik, Pak De." Cakra yang menjawabnya. Sementara Leta hanya tersenyum dengan anggukan kecil. Di samping Tian, Fate menunduk menyembunyikan tawa tanpa melepas genggaman tangan dari gadis yang dia bawa. Bukan hanya Cakra, tapi Tian pun menatap heran ke anak lelaki satu-satunya ini. "Ngetawain apa kamu?" tanya Tian dengan kening yang berlipat. Fate melirik Cakra penuh ejekan. "Ya masa dia panggil papi Pak De sih? Hihihi, emang lidah katrok mah susah." Kedua mata Cakra melotot tajam. Kalau saja tak ada Tian, sudah pasti tangan Cakra mendarat di kepala Fate, narik rambut itu lalu menggeplaknya. Tian ikut tertawa kecil. Iya sih dia juga merasa lucu dengan panggilan itu. Tapi nggak salah juga si Cakra, karena kenyataannya dia adalah kakak kandung papanya. "Panggil Uncle aja, terdengar lebih enak didengar." Muka Cakra memerah, dia merasa malu. Rasanya beneran mau ngumpat, ngeluarin semuanya karena Tian ngebelah Fate dan menyalahkannya. Tapi hanya bisa tersenyum palsu dengan anggukan di kepala. "Papamu nggak kesini?" tanya Tian kemudian. "Belum lama dia pulang. Nanti kesini lagi." Cakra menjawab singkat. "Kapan kamu mulai bangun, Lat?" Kali ini Fate yang bertanya sembari melirik Leta. "Kemarin siang." Tentu saja Cakra yang menjawabnya. Dan Leta hanya tersenyum tipis saja. "Bayi kalian gimana? Sehat, kan?" "Kok dari tadi elo mulu yang jawab? Gak izinin Leta bicara sama papi?" Fate bertanya dengan nada biasa. Cuma, terdengar mengejek di telinga Cakra. Soal Leta yang tak bisa bicara ini memang belum banyak yang tahu. Pihak keluarga saja, tidak termasuk keluarga Tian. Karena Velak juga belum memberitahu ke siapapun. Tangan Cakra mengepal, dia mengambil buku yang hampir diraih Leta dan itu membuat kedua mata Leta memekik. Cakra meneguk ludahnya, berusaha mengontrol emosi yang kesel sih. Padahal Fate nggak tahu soal ini. Kecelakaan itu bikin Leta cacat. Salah satu sarafnya berhenti berfungsi dan mengakibatkan Leta nggak bisa bicara. Tutur Cakra dengan suara tertahan. Bahkan tak mau menatap Fate dan keluarganya. Tatapannya terfokus pada wajah cantik istrinya yang diam dengan tatapan biasa saja.
Makanya kita tidak mengizinkan orang lain masuk tanpa persetujuan lebih dulu, karena menjaga perasaan sendiri. Faith mengeratkan genggaman tangannya dan itu membuat gadis yang ada di sampingnya jadi mendongak menatap wajah tampan Faith. Satu tangannya mengusap lengan Faith dengan begitu lembut, ingin menenangkan perasaan yang pasti merasa sangat bersalah sudah main ledek. Astaga! Tian berseru, dia mengusap bahu Letta. Maafkan, Uncle ya, Lat. Uncle benar-benar nggak tahu soal ini. Yang Uncle tahu kamu sudah bangun dari tidur lama, Seto tidak mengatakan apapun selain ini. Letta tersenyum dengan anggukan, dia membalasnya dengan menggenggam tangan Tian. Hanya menatap lekat wajah unculnya, seakan mengatakan jika dia tidak apa-apa. Maafkan Uncle ya, Lat. Uncle benar-benar nggak tahu. Sekali lagi Tian meminta maaf. Lat, maafin gue. Tadi itu gue bercanda karena gue nggak tahu keadaan Elo yang sesungguhnya. Faith menelakupkan kedua tangan di depan wajahnya. Maaf banget ya, Lat. Kembali Letta mengangguk dengan kedua mata yang berkaca. Cepat tangannya bergerak menghapus embun itu agar tak menetas. Pengen bicara menjelaskan perasaannya, tapi dia tak mampu. Cakra melirik Faith kesal. Lain kali jangan asal ngebacot. Kebiasaan mulut comberan. Letta memukul bahu Cakra pelan. Rasanya pengen ngomeli Cakra karena di sini ada Uncle Tian, papinya Faith. Kasihan nanti Uncle Tian kalau ngerasa bersalah sama dia. Cakra, sini ada yang mau Uncle tanyakan. Tian mengajak Cakra untuk duduk di kursi sofa yang agak jauh. Kursi yang memang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit untuk menerima tamu. Cakra beranjak, meletakkan buku tulis di meja. Aku ke Uncle dulu ya, Nay. Pamitnya, lalu melirik ke arah Faith dengan tatapan kesal. Nggak terlalu cemburu kayak yang dulu sih. Soalnya si Faith udah bawa gandengan. Faith menatap gadisnya. Aku ikut gabung ngobrol sama Cakra dan Papi ya. Gadis cantik dengan mata bulat ini mengangguk, membiarkan Faith melangkah pergi. Dia sendiri tersenyum dan lebih mendekati Letta. Senyumnya makin lebar dengan tangan yang melambai. Mungkin Elo nggak kenal sama gue. Gadis dengan rambut yang berwarna asli coklat ini memulai bicara. Tapi gue kenal sama Elo. Nama lo Aleta. Dulu ada di kelas 11 IPA 1 di SMA ke-71. Kening Letta berlipat, banyak yang ingin dia bicarakan, tapi sayangnya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Letta meraih buku dan mencoretkan ballpoint di sana. Kok lo kenal sama gue? Lo juga anak 71? Sorry, gue beneran nggak inget. Gadis manis ini tersenyum lebar sampai giginya terlihat. Iya, nggak apa-apa, Lat. Lalu mengulurkan tangan, mengajak Letta untuk kenalan. Nama gue Ciara, gue kelas 11 IPS 1. Ucapnya setelah berjabatan tangan. Gue nggak setenar Elo sih. Jadi wajar kalau lo nggak kenal sama gue. Kembali Ciara nyengir. Letta memanyunkan bibir, ngerasa bersalah karena dia nggak mengenal. Bahkan kelasan tentang nama Ciara saja nggak masuk di ingatan. Yang tiap pagi diboncengin sama Kak Faith itu, Elo ya? Ciara menganggukkan kepala setelah membaca apa yang Letta tulis. Kak Faith udah free, tinggal nunggu pengumuman kelulusan. Karena nggak ada kesibukan, sama Mami disuruh nganter jemput gue. Kedua mata Letta sedikit melebar. Buru-buru dia mencoretkan ballpoint. Mami? Lo panggil maminya Kak Faith udah pakai nama Mami? Jadi hubungan kalian udah sangat serius ya? Ciara menggaruk tengkuknya. Gue sama Kak Faith udah dinikahin. Kita tinggal seatap. Gue tinggal di rumah orang tuanya Kak Faith. Mata bulat Letta makin melebar. Menikah? Jadi kalian berdua udah menikah? Jujur gue nggak tahu apa-apa. Cakra nggak cerita apa-apa ke gue. Maaf ya, Siai. Gue beneran nggak tahu. Padahal Kak Faith itu sepupu kandungnya Cakra.
Gue jadi berasa ipar yang durhaka kalau kayak gini. Ciara mengusap lengan Letta dengan tawa kecil. Dia merasa wajah Letta sangat lucu. Nggak apa-apa, Let. Santai aja sih. Pernikahan kita terjadi tanpa kita berdua rencanakan kok. Ini dipaksa sama orang tua kita. Letta menulis lagi. Kalau boleh tahu, kenapa kalian nikah? Ada sih. Udah dikemas cerita gue sama Kak Fayet. Ada di sebelah. Kalau lo senggang, lo tinggal buka link di bawah profil IG Kak Yonak saja. Nanti bisa tahu ceritanya di situ. Soalnya ceritanya panjang, Lat. Mulut gue bisa keluar busa kalau jelasin detailnya. Tutur panjang Ciara. Letta mengangguk dengan senyum yang merekah di bibir. Dia menoleh saat melihat Cakra yang berjalan ke arahnya. Belum nanya, tapi kedua mata udah menunjukkan jika dia bertanya. Aku keluar ya? Pamitnya ke Letta. Mau kemana? Letta menunjukkan bukunya. Katanya pengen anggur hijau, kan? Mumpung ada angko dan ada teman ngobrol juga, aku beliin sekarang. Katanya tadi nyuruh aku yang beli, kan? Letta buru-buru mencoretkan bolpoinnya. Aku udah nggak pengen anggur hijau. Aku sekarang pengen makan papeda yang jualnya pakai gerobak. Pengen rasa barbeque. Kedua mata Cakra awas menatap tiap kata yang ditulis Letta. Dia jadi menatap Letta heran. Nei, lo! Dia tak meneruskan kata-katanya karena Letta menunjukkan tulisan ke Ciara. Siai mau papeda enggak? Biar Cakra belinya banyak sekalian. Dengan polos Ciara menganggukkan kepala. Boleh, aku belum pernah makan papeda soalnya. Pengen yang rasa pedas. Rikes Ciara. Apaan yang pedas? Faith nyamperin, melayangkan pertanyaan ke Siai. Itu, papeda. Cakra mau beli, jadi nitip sekalian. Ciara melirik ke arah Cakra yang. Ia memang tampan sih. Tapi kalau lagi kesel gini kelihatan. Lucu, bukan nyermin. Oh. Seru Faith, melirik Cakra yang berkacak pinggang. Ya udah, nitip sekalian buat bini gue. Bini-bini siapa? Ketus Cakra dan melangkah pergi dari ruangan. Kata Letta jangan pakai bawang goreng. Ciara sedikit berteriak setelah membaca tulisan Letta di buku. Cakra menoleh, hanya mendengus melihat Letta yang tersenyum dengan tangan melambai mengantar kepergiannya. 15.09.10 Maret tahun 2023. Eps ke-129, Papeda. Isi babnya sih udah standar, tapi kalian bisa baca pelan-pelan biar lama. Papeda. Satu kata itu yang terngiang di kepala Cakra. Dan sekarang Cakra melajukan motor pelan sambil matanya awas mengamati penjual pinggir jalan yang pakai gerobak. Bibir manis itu berdecak di balik helm full face-nya saat melihat si gerobak yang dikerumuni anak kecil. Miles ngantri, Cakra memilih mencari penjual yang lain. Melaju sedikit jauh, mungkin 7 kilometer, tapi ternyata Cakra nggak nemu penjual papeda pakai gerobak. Terpaksa Cakra menuju ke depan gedung sekolahan SD yang pertama dia lewati tadi. Motor hitam itu berhenti tepat di samping gerobak. Cakra mematikan mesin motor dan membuka helmnya. Masih, Bang? Tanya Cakra. Si penjual yang pakai topi melirik Cakra dengan kedua tangan yang sibuk di atas taflen. Masih, Mas? Kedua mata Cakra menyipit, menatap makanan yang ditusuk lalu dimasukkan ke dalam plastik kecil dan diberi rasa sesuai kemauan si pembelinya. Cakra jadi mengagruk kepala belakangnya. Seumur hidupnya sampai dia segede kuda nil begini, belum pernah sekalipun jajan makanan ini. Makanan yang menurutnya aneh dan dia nggak tahu rasanya seperti apa. Cakra merogoh jaket, tangannya mengusap layar dan mulai mencari nomor. Agah, sial. Mau nanyain ke Letta, tapi dia lupa kalau istrinya nggak bisa bicara. Bahkan belum beli ponsel baru karena ponsel lama Letta entah kemana. Cakra jadi mendesah, kembali menyimpan ponselnya di saku jaket dan menatap si masnya lagi.
Satunya berapaan, Bang? Cakra memerhatikan tangan yang lincah banget di atas taflan itu. 1.000-an, Mas. Mau beli berapa? Satu alis Cakra terangkat. Ini nih, pertama kali dia beli makanan harganya 1.000. Tahu bulat kemarin aja 2.000 dapat 3, lebih murah. Satu aja. Mas penjualnya melirik Cakra dengan tatapan aneh. Tak menanggapi, hanya mengangguk dan menyerahkan yang sudah di plastik itu ke anak kecil yang sudah menunggu. Beli 2? Cakra meralat karena ingat kalau bininya Faith tadi juga nitip beli. Boleh icipi dulu nggak sih, Bang? Melihat pintu ruangan yang terbuka dan suami gantengnya muncul di sana, kedua mata Leta berbinar. Bibirnya sudah tersenyum, tak sabar menunggu makanan jajanan semasa kecilnya yang sudah dari tadi dia bayangkan. Tangan Leta langsung menengadah, meminta yang Cakra tenteng di plastik kecil. Kali ini kedua mata Leta menyipit melihat ada 2 plastik kecil dengan masing-masing 1 tusuk papeda. Leta mendongakkan kepala, dari tatapannya sudah mengisyaratkan kalau dia bertanya. Itu papeda. Aku belinya bener kan? Kata Cakra, melihat wajah protesnya Leta. Leta menaruh plastiknya. Dia mengambil buku dan mulai menulis di sana. Kenapa cuma 1 tusuk? Cakra nyengir, menggaruk ujung alisnya. Habis, Nay. Sisa 2 itu, buat kamu sama itu. Dia melirik ke arah Ciara yang duduk di sebelah ranjang. Papedanya laris banget kayaknya ya. Ciara bergumam. Aku nggak terlalu pengen, Lat. Itu buat kamu aja. Kasihan kalau nanti bayi kalian ngileran. Leta mengerucutkan bibir, melirik Ciara dengan rasa tak enak banget. Dia mengambil papeda miliknya dan mulai memasukkan ke mulut. Kok bayi kita ngiler? Emangnya kenapa? Tanya Cakra, menatap Ciara serius. Kata orang kan kalau ibu bayi pas hamil pengen makan sesuatu tapi nggak kesampaian. Pas si bayi lahir, bayinya jadi ngileran. Ciara menuturkan yang dia ketahui. Cakra melirik ke bagian perut Ciara yang masih terlihat tipis. Bukannya lo juga lagi bunting? Refleks Ciara jadi menunduk dan mengusap perut. Dia menggelengkan kepala. Enggak. Kata siapa? Kata Novan. Jujur banget Cakra menjawabnya. Kening Ciara jadi berlipat. Novan siapa? Gue nggak kenal. Kamu gadis baik, gak usah kenal sama mereka. Faith yang duduk di sofa belakang Ciara menyahuti. Satu tangan Cakra langsung terangkat dengan mengepal. Melotot menatap Faith galak. Lo pikir lo cowok baik apa? Di sana Faith terkekeh dan membuang muka. Bikin kesel saudara sepupunya ternyata bisa jadi hiburan. Gak apa-apa, Lat. Jatahku kamu makan aja. Aku gak terlalu kepengen. Ciara mengusap lengan Leta dengan senyum tipis. Aku pengennya yang barbeque. Aku gak pengen yang pedes. Leta menunjukkan bukunya. Faith tertawa kecil membaca tulisan Leta. Pergi lagi sono. Cariin tuh papeda rasa barbeque. Ingat, rasa barbeque, bukan rasa yang lainnya. Kalau nggak nemu, bayi lo bakalan ngiler. Bajingan! Bacot lo gue goreng juga! Cakra menatap kesal ke Faith. Lalu melunak saat lengannya ditarik Leta. Cakra jadi mendesah dengan wajah penuh sesal. Nih, penjualnya tuh cuma ada 1. Aku tadi udah muter jauh banget. Di mana-mana nggak ada. Cuma ada di depan SD 2 tadi. Harusnya aku tadi nggak usah icipi sih, biar seuak kamu yang makan. Kedua mata Leta jadi mendekik. Lo pakai icipi papedanya? Ciara yang bertanya, seakan mewakili yang ingin Leta katakan. Cakra mengangguk dengan melirik Ciara sebentar. Gue kan penasaran. Gue nggak mau makanan pinggir jalan yang cuma 1.000-an itu bikin anak gue jadi sakit. Nggak taunya, enak. Terus, gue keterusan sampai habis 10. Buk.
Leta langsung memukul sisi perut Cakra. Andai dia bisa bicara, dia sudah ngomel nggak berhenti. Hah? Pekik Ciara, terkejut dengan cerita Cakra. Bahah. Di belakang sana Faith sudah memegangi perut karena tertawa. Udah dong, Nei, ngambeknya. Besok siang aku beliin papeda lagi. Dari beberapa menit yang lalu Cakra sudah duduk membujuk Leta yang diam tak mau berkomunikasi dengannya. Faith, Ciara dan Tian sudah pulang karena sudah terlalu lama di sini. Sekarang bersisa Cakra dan Leta saja. Kedua tangan Leta yang dilipat di depan dada, nggak mau disentuh Cakra. Bibirnya terkatup dan berkesan melengkung ke bawah. Pokoknya ngambek sama tingkah konyolnya Cakra. Bisa-bisanya kan, dia ngicipi papeda sampai 10 tusuk. Dan buat anaknya cuma disisain setusuk doang. Beneran ngeselin si Cakra. Ceklek. Pintu ruangan terbuka, ada Velak yang melangkah masuk. Wajahnya sudah fresh dengan kaos santai serta celana pendek sebatas lutut. Velak jadi terpaku melihat dua anaknya yang wajahnya sama-sama nggak enak dipandang. Kalian kenapa? Tanyanya, menatap Leta dan Cakra bergantian. Leta langsung mengambil buku dan mencoretkan ballpoint di sana. Cakra ngeselin, "Pa." Ngadu, kan? Sewot Cakra, membuang muka dengan wajah kesel, tapi ngerasa bersalah. Velak jadi menggaruk kepala, heran sama dua anaknya ini. Ada apa? Tanyanya pelan ke Leta. Tadi aku suruh beli papeda, masa dimakan semua di sana? Yang dibawa pulang cuma satu. Padahal yang pengen makankan aku. Bukan dia. Cakra jadi ikutan kesel membaca yang ditulis Leta. Udahlah, Nei. Cuma papeda doang kan? Tuh masnya besok masih jualan lagi. Orang aku pengen makannya sekarang. Bukan besok. Kalau besok, mau kamu makan sama masnya juga terserah. Nei, gitu banget sih. Dipikir aku serakus itu apa? Balas Cakra, tak suka sama yang Leta tulis. Dengan kedua mata yang melotot Leta menunjukkan bukunya lagi. Kalau nggak rakus, kenapa bisa icipi papeda sampai 10 tusuk dan buat aku cuma satu? Cakra beralih tatap, menatap ke arah papanya yang sudah pasti ikutan baca yang Leta tulis ini. Pa, rengeknya, khas bocah. Aku kan penasaran sama rasanya. Aku belum pernah makan jajanan seribuan itu. Makanya aku coba. Gak sadar kalau aku makannya banyak. Buk! Dengan penuh kesal Leta memukul sisi perut Cakra. Dia mengusap kedua mata yang sampai berair. Menarik selimut sampai menutupi wajah dan menyembunyikan wajah kesalnya di sana. Iya, ini tuh cuma perkara papeda. Tapi Leta tuh lagi hamil ya. Tahu kan, kalau perasaan ibu hamil itu lebih sensitif. Malah bisa dibilang kalau sensitif banget. Masalah kecil aja, air matanya udah bisa langsung keluar lo. Udah, gak usah berantem. Besok kalau udah boleh pulang, Papa buatin papeda yang gede. Kamu bisa makan sesukamu. Bujuk Velak, mengusap lembut bau Leta. Mendengar itu, Leta mengusap kedua matanya cepat. Dia segera membuka selimut dan tersenyum ke arah papa mertuanya. Papa bisa buat papeda? Velak mengangguk dengan yakin. Buat cucu kesayangan papa, pasti papa buatin. Velak menaikkan kedua alis dengan senyum gantengnya. Leta merentangkan kedua tangan, memeluk papa mertuanya dengan senyum bahagia. Sementara Cakra mendesah kasar, melirik kesal ke Leta. Ia sih yang salah Amang Cakra, tapi Cakra kesal karena Leta terlalu lebay menurutnya. Masa cuma masalah papeda aja sampai ngambek kayak gini? Cek kakak, gak lagi-lagi rebutan makanan sama ibu hamil. 13